Hai, berjumpa lagi dengan kami dari Yayasan Aurika di Surabaya. Nah, kali ini kita sebenarnya biasanya kan kita ada bintang tamu dengan tema gitu ya ngobrolnya. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan salah satu ya, anggota baru keluarga besar Aurika. Nah, kita sapa dulu ya. Hai, si cantik ini. Apa kabar? Kakak Nela. Kayaknya saya sudah tahu namanya duluan ini. Kakak Nela, apa kabar Kakak Nela? Selamat bergabung di Yayasan Aurika Surabaya. Nah, Kakak Nela ini siapa dan sebagai apa di Yayasan Aurika? Sebaiknya kita tanya langsung. Kakak Nela, silahkan. Monggo. Oke, Kak Iva, sebelumnya terima kasih. Salam kenal juga lagi ya Kak Iva ya. Salam kenal kedua. Salam kenal kedua. Dan untuk para orang tua, untuk alumni ataupun penonton dari Aurika, salam kenal juga. Perkenalkan, nama saya Nela Johari. Panggilannya Nela, Kak Nela boleh, Ibu Nela juga boleh, bebas. Ya, saya adalah anggota baru ya Kak ya di Yayasan Aurika ini. Saya nanti akan bertugas sebagai psikolog yang mendampingi proses pemeriksaan psikologis untuk anak-anak ataupun diskusi dengan orang tua, entah itu konsultasi ataupun mendiskusikan terkait tumbuh kembangnya anak-anak begitu. Dan mungkin bukan hanya untuk anak ataupun orang tua, tapi juga bisa menjadi apa ya, teman untuk rekan-rekan yang bekerja di Aurika. Iya, seandainya memang memerlukan tempat untuk apa ya, konsultasi. Ya, betul ya, curhat gitu ya. Gitu. Ataupun mungkin membutuhkan suatu saran apa kalau stres gitu ya. Keterampilan yang bisa diberikan oleh yang bisa diberikan kepada teman-teman di Aurika gitu. Terutama yang berhubungan dengan tumbuh kembang ya. Betul gitu. Sekali, kita membutuhkan itu. Wah, nah kalau Kak Nela ini kuliahnya di mana sih Kak dulu Kak? Jadi saya tuh alumni Universitas Surabaya, Ubaya ya Kak ya. Jadi S1 saya di Ubaya, S2-nya juga begitu gitu. Jadi di Ubaya juga di Ubaya ya. Juga. Selesai menuntaskan studi S1, saya langsung melanjutkan mengambil program S2 khususnya profesi psikologi di Ubaya juga. Ini sebenarnya cinta alma mater. Cinta alma mater sepertinya. Cinta alma mater ya. Sip. Jadi kalau misalnya gini, kan Kak Nela pernah nggak sih maksudnya bertemu, bukan bertemu ya, pernah nggak tahu anak ABK? Pasti tahu ya, kalau psikolog kan pasti pernah lah entah itu mengobservasi atau mengasesmen anak-anak ABK gitu, pernah ya pada sebelumnya gitu. Oke. Kalau pernahnya pernah, tapi mungkin belum yang betul-betul bersifat apa ya, bekerja seperti ini ya Kak ya. Karena pada saat masa-masa S1 memang jarang sekali langsung bersentuhan dengan anak berkebutuhan khusus, tetapi hanya diberi tahu, entah kunjungan ataupun sekedar melihat begitu. Tapi kalau untuk berinteraksi tidak. Baru ketika saya kuliah yang S2 itu iya, tapi tidak semua yang saya hadapi adalah anak berkebutuhan khusus. Dan saya bisa berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus pada saat S2 itu karena aktivitas mata kuliah juga. Jadi pada saat itu ada mata kuliah intinya tuh praktek profesi psikologi. Jadi itu salah satu syarat kelulusan juga begitu. Dan kebetulan menangani anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau Kak Nela ini kan Aurika ini adalah salah satu tempat untuk habilitasi mendengar gitu ya. Dengan ada sekolah inklusi gitu kan. Nah, kalau Kak Nela pertama kali tahu Aurika itu gimana? Maksudnya, Aurika itu begini, Aurika seperti apa kesannya gitu. Kesannya ya. Penasaran. Tadi satu lagi kelewatan yang pertanyaan sebelumnya Kak. Oh ya, jadi saat saya masih S1 itu saya juga sempat ikut kegiatan kokurikuler. Saya ikut di aktivitas yang berhubungan dengan PAUD ya. PAUD, pendidikan anak usia dini. Dan kebetulan di kegiatan tersebut ada beberapa siswa yang berkebutuhan khusus.
kalaupun berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus secara langsung mungkin di kejadian itu gitu, tapi tidak intens bagaimana sih betul-betul cara menghadapi anak berkebutuhan khusus. Nah tadi yang pertanyaan yang berikutnya apa ya tadi? Oh, kesannya, kesannya ketika Aurika seperti apa gitu ya? Yayasan Aurika seperti apa? Oke. Jujur ya, ini saya paham yang namanya Yayasan Aurika itu adalah fokusnya pada habilitasi mendengar gitu, anak dengan gangguan pendengaran. Tapi ternyata saat sudah masuk, oh ternyata tidak ya. Ada beberapa anak-anak yang terindikasi ada begini gitu. Ada gangguan-gangguan psikologis yang menyertai anak-anak dengan gangguan pendengaran begitu. Ya cukup kaget juga, maksudnya wah ternyata yang dihadapi itu betul-betul apa ya, boleh saya katakan tuh besar gitu, sesuatu yang cukup berat tanggung jawabnya, itu harus tidak boleh main-main karena berhubungan dengan apa ya, keputusan kondisi seorang anak begitu. Iya, terutama tumbuh kembangnya gitu begitu. Apakah betul memang yang bermasalah ini, ataukah betul yang bagian ini sudah optimal? Nah itu tuh merupakan suatu tugas yang tidak boleh dianggap apa ya, main-main gitu, karena kasihan nanti kalau misalkan anak yang menerima informasi yang kurang tepat begitu. Nah, Kak Nela, kalau misalkan, kalau Kak Nela kan pasti untuk lingkungan Aurika gitu ya, boleh nggak kalau orang tua dari yang bukan dari memang keluarga besar Aurika gitu yang datang untuk apa namanya ke sini ke Aurika ya untuk observasi atau apa gitu, itu kan di asesmen atau apa gitu, boleh nggak kalau Kak Nela? Oh, maksudnya yang di luar Aurika tuh di luar orang tua yang menyekolahkan anaknya di sini ataupun alumni gitu ya. Kalau misalkan bukan alumni ataupun orang yang di sini bisa, berarti itu kan tidak lewat Aurika ya, tapi lebih personal ke lewat saya. Ya untuk waktunya pasti nanti akan ada pembagian gitu, karena Aurika adalah tanggung jawab yang utama dulu gitu. Ya bukan berarti menyepelekan kebutuhan atau permasalahan yang lain, tidak, tapi memang pasti ada porsi-porsi yang dimana harus diutamakan dengan mana yang bisa dilakukan di kemudian harinya. Oke, sip. Datang saja ke Aurika gitu ya, berani. Datang saja ke Aurika untuk bertemu Kak Nela, dilakukan asesmen gitu ya. Betul. Jadi Kak Nela, selamat datang di Yayasan Aurika Surabaya, menjadi salah satu keluarga besar kita. Kami sangat senang sekali karena kami juga membutuhkan profesional ya untuk membantu kami mengobservasi atau membantu kami untuk mengembangkan potensi dan semua apa ya, mengembangkan potensi anak gitu ya. Kami sangat memerlukan bantuan dari profesional yang lain karena kami tidak bisa berdiri sendiri kan. Kami juga butuh bantuan dari profesional yang lain, terutama psikolog ini sangat berhubungan karena kan kami hubungannya dengan anak ya. Jadi kita juga tumbuh kembang itu juga aspek-aspeknya dan Kak Nela juga memberikan saran gitu ya kepada kami harus bagaimana untuk berinteraksi dengan anak tersebut, bagaimana berproses dengan anak tersebut. Kira-kira ada tidak ya informasi terkait kelebihan atau perilakunya anak yang sudah ada digunakan untuk menunjang yang belum ada, begitu ya Kak ya mungkin. Jadi kalau kakak-kakak yang di Aurika itu banyak yang fokus pada aspek bahasa, betul-betul detail sekali mengembangkan kemampuan bahasa mereka, mungkin saya akan membantu dari sisi aspek perkembangan yang lain, mungkin dari segi kognitif, kemudian sosio-emosional, mungkin sebenarnya sama ya, kita kan bekerja sama ya, jadi semua sebenarnya ya, tidak hanya khusus bahasa, tidak hanya ini ya, semuanya. Baiklah, dirangkum secara utuh begitu ya Kak ya. Baik, terima kasih Kakak Nela dan selamat sekali lagi selamat datang di Yayasan Aurika Surabaya. Terima kasih Kak Nela sudah mau untuk berkenalan gitu ya, berkenalan. Jadi semoga selanjutnya di kedepannya kita juga bisa bekerja sama dengan profesional yang lain gitu ya. Baik, terima kasih. Mengucapkan terima kasih untuk Kak Iva secara khususnya hari ini menyambut saya ya untuk dikenalkan kepada
para orang tua, para alumni yang Mm-mm. sedang melihat Mm-mm. podcast kali ini, dan secara umum adalah untuk Aurika yang sudah memberi kesempatan saya bergabung di sini. Semoga saya bisa membantu rekan-rekan tim yang ada di sini, orang tua yang kunjung ke sini, alumni yang membutuhkan jasa di sini. Begitu. Terima kasih. Sampai jumpa di obrolan kami berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.